Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang kurikulum kursus content creator. Ini adalah proses penyusunan kurikulum yang berasal dari sebuah kerja SKL atau standar kompetensi lulusan content creator yang tempo hari sudah dilakukan di Bandung. Nah, sebagai sebuah kelanjutan dari SKL, kurikulum ini disusun berdasarkan beberapa unsur. Kami menyusun pada tanggal 19 sampai 21 Oktober 2020 di Hotel Bliss Karawang bersama dengan tim dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kurikulum kursus content creator akan digunakan secara nasional, namun kami sebagai tim harus menyusun secara detail apa yang dibutuhkan nanti oleh para peserta kursus content creator. Jika kita melihat latar belakang mengapa kurikulum ini disusun, pertama karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah sangat berkembang. Saat ini kita melihat berbagai penggunaan aplikasi untuk dunia pendidikan sudah sangat berkembang sehingga kita juga harus menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah kebutuhan terhadap ilmu tentang content creator. Ini profesi yang saat ini sedang digandrungi oleh para milenial. Kita harus menjawab tantangan ini dan menyediakan fasilitas belajar bagi mereka. Yang kedua, karena faktor pandemi COVID-19. Di era pandemi, mau tidak mau, banyak orang belajar di rumah. Di level dan jenjang pendidikan manapun, mereka di rumah, kemudian mencari kreativitas dan inovasi. Salah satu hal yang menjadi efeknya adalah berkembangnya dunia teknologi tadi yang sampai pada merambahnya dunia konten kreator. Jadi ini profesi baru yang muncul dan sangat menjanjikan sehingga harus ada bentuk perubahan yang disebut di sini adalah poin ketiga, yaitu perubahan masyarakat. Kalau dahulu orang belajar selalu melalui dengan sumber belajar di sekolah, namun sekarang banyak sumber belajar yang bisa didapatkan justru bukan dari lembaga, tetapi bisa didapatkan dari aktivitas mereka di internet, menyusun konten-konten yang kreatif sehingga bisa bermanfaat bagi khalayak. Nah, perubahan masyarakat, perubahan pola pikir inilah yang kita tanggapi sehingga perlu disusunnya kurikulum konten creator. Yang keempat adalah regulasi pemerintah. Dalam hal ini, Direktorat Vokasi menangkap semua peluang dan menerima ide-ide dari masyarakat sehingga semuanya itu dituangkan ke dalam bentuk susunan-susunan kurikulum yang bisa diterapkan sebagai standar di seluruh Indonesia. Nah, ini merupakan kesempatan bagi kita, baik itu masyarakat umum, lembaga, organisasi, atau apapun, jika memiliki ide tentang standar kompetensi lulusan atau jenis-jenis kursus yang belum pernah ditayangkan oleh Direktorat Vokasi, yang belum pernah di-launching oleh kementerian, kita boleh memberikan ide dan usulan kepada kementerian untuk dibuatkan SKL. Nah, pemerintah sangat terbuka dengan hal-hal baru yang ditawarkan oleh masyarakat. Jika kita melihat, definisi kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Ini disampaikan oleh Bapak Mursid sebagai narasumber kita di saat penyusunan kurikulum kemarin. Beliau mengatakan bahwa susunannya di dalam kurikulum itu memuat tujuan, isi, bahan yang digunakan sebagai pedoman. Jadi kalau nanti di dalam kursus peserta itu belajar, apa pedomannya? Nah, pedomannya mengacu pada struktur kurikulum yang kita buat. Nah, strukturnya seperti apa? Di dalam kurikulum ada profil lulusan. Nanti lulusan ini mau jadi apa? Apa yang bisa dia kerjakan? Dalam hal ini karena content creator, maka tujuannya profilnya itu adalah mampu membuat konten yang kreatif. Nah, yang kedua capaian pembelajaran. Apa yang harus kita capai dalam sebuah proses pembelajaran ini? Nah, muatannya ada dua. Ini yang ketiga dan empat sebenarnya bahagian dari capaian pembelajaran ya, yaitu kemampuan di bidang kerja
dan pengetahuan yang dikuasai, serta hak dan tanggung jawab lulusan itu. Nah, kemampuan di bidang kerja disusun berdasarkan indikator-indikator yang bisa diukur menggunakan kata operasional. Misalnya, membuat list kerja, ya, menata folder. Nah, itu kan bisa diukur ya, bagaimana ketepatan dia dalam menata folder. Pengetahuan yang dikuasai mengacu kepada kemampuan apa yang harus dicapai oleh lulusan ini. Nah, kalau kita ingin melihat bagaimana seorang content creator itu menyusun folder misalnya, maka pengetahuan yang dikuasai adalah pengetahuan tentang pengelolaan folder. Nah, ini nanti akan lebih rinci lagi kami buat di sesi berikut, insya Allah tanggal 2, 3, dan 4 November 2020, kita akan menggarap lebih detail sampai kepada matrik penilaian. Jadi ini baru pengetahuannya dan hak tanggung jawab, nanti akan dilanjutkan dengan matrik penilaian. Sampai jumpa di pertemuan berikut, tuntaskan ya pembahasan kurikulum kita. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.